Hanya saja dalam menjalani hubungan ini kita harus dituntut untuk berhati-hati. Berteman itu hati-hati, saudara. Boleh banyak teman, tapi teman akrab itu harus kita seleksi. Nggak gampang. Cari sahabat memang gampang, apalagi cari musuh. Cari sahabat yang baik, kita harus perlu hati-hati. Ada nasihat begini katakan, semestinya kita harus berhati-hati dalam memilih sahabat teman. Sebab sifat yang baik atau buruk itu mudah menular. Oleh sebab itu, bersahabatlah dengan orang yang buruk akan tertular sifat buruknya. Bersahabat dengan orang yang baik akan tertular sifat baiknya. Ingatlah, sedikit lagi mengkamirkan adonan. Amin. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada firman Tuhan katakan, 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang setuju katakan amin. Mengerti katakan amin. Ada pepatah Chinese katakan, kalau tanah ditanami oleh sayur mayur, tidak akan mudah ada tumbuh rumput. Bila hati tertanam kebajikan, tidak akan mudah tumbuh kedengkian. Jadi kalau saudara ketemu orang yang baik, semuanya pasti jadi baik. Karena apa? Apa yang dia katakan. Dia menanam sayur, tidak akan ada rumput, tidak ada ilalang di sana. Kalau hati sudah ada kebajikan, kalau saudara berkumpul dengan orang yang baik, kata-katanya baik, tidak akan membuat saudara menjadi gampang emosi atau terbakar emosi saudara. Katakan amin. Pagi hari ini saya mau jabarkan bahas ada 3 sahabat yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sahabat dikala suka. Amsal 14 ayat 20 katakan, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Amin. Ada gula, ada semut. Itu sudah pasti. Di saat suka, manis-manis, pasti banyak dikerumuni orang. Orang akan mendekat, orang akan menyanjung, senyum ramah. Supaya apa? Ambil bagian dalam kesukaan itu. Itu kenyataan dalam itu. Itu kenyataan. Saudara masih ingat kisah anak yang bungsu? Di saat dia masih banyak hartanya, warisan, diminta warisannya dari orang tua. Dia kan banyak uang, orang papanya kaya, banyak duit. Akhirnya dia pergi, dijualin semua, banyak duit, banyak harta. Banyak orang yang berkumpul dengan dia, banyak orang menyanjung dia, mengangkat dia. Karena apa? Ya logikanya, siapa mau mendekat pada orang yang miskin? Oleh apa? Nggak dapat apa-apa. Ini orang kaya, dia kaya, waduh, foya-foya. Akhirnya, apa yang terjadi? Setelah hartanya habis, nah, saat dia mau bekerja untuk menjaga babi-babi, memberi makan babi, biar apa? Minta sama teman-temannya, ampasnya babi itu aja nggak dikasih. Tragis bukan? Itulah buktinya ada banyak sahabat dikala suka, hanya mau enaknya saja. Dulu waktu saya masih mengurusi klub malam, kadang-kadang muncul orang-orang yang begitu. Dulu waktu itu lagi musimnya terabasan. Terabasan itu tanah di daerah mana Pak? Citra Lilo. Daerah barat itu loh Pak. Meceng Sungkono, air Muhammad. Bukan. Kulon di mana Pak? Apa ya? Daerah Citralen itu. Citralen yang baru-baru.
Itu kan tanah sawah-sawah itu dulu. Iya. Ada terabasan, dibeli sama investor, sama developernya Citraland. Wah, dapat banyak duit. Saya heran, ini orang-orang dari mana ini? Oh, ternyata dapat terabasan. Kalau istilahnya orang-orang terabasan itu tanah dijual-jual, tanah sawah-sawah jual dapat ratusan juta banyak. Nginepin hotel, tiap malam minum-minum. Akhirnya bablas, disanjung-sanjung, wah seneng, humrah seneng. Setelah mulai nyusut uangnya, dijauhi, nggak dianggap, datang aja sendirian nggak bisa, rame-rame. Nah itulah, carilah sahabat seperti cermin. Cermin itu merefleksikan saudara dan saya apa adanya. Kalau saudara melihat cermin, kayak ganteng ya kelihatan ganteng, ya. Ada kotoran di sini, pasti cermin ngomong itu ada kotoran di pipimu. Tidak mungkin dia menyembunyikan. Itulah sahabat yang baik. Cari sahabat yang seperti cermin. Orang yang selalu meninggi-tinggikan engkau. Itulah orang yang akhirnya akan menjatuhkan engkau. Itu sahabat. Di kala suka pun bisa terjadi. Ada nasihat, janganlah membuat persahabatan dengan orang yang tidak lebih baik daripadamu. Sahabat adalah mereka yang mau tahu dan mengerti akan kekuranganmu, namun tetap memilih selalu bersamamu di saat orang-orang meninggalkanmu. Sahabat baik, laksana cermin, selalu merefleksikan apa adanya kita ini. Amin. Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Amin. Berhentilah cari sahabat itu. Waktu saudara sukacita, sahabat ada sahabat kalau suka, hati-hati. Dia itu benar mengerti saudara atau enggak. Karena banyak orang-orang semacam ini di dunia ini. Mazmur 41 ayat 10 katakan, sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Amin. Itu. Kalau sahabat gak benar, terutama sahabat kala suka, akan terjadi hal ini. Amin. Yang kedua, sahabat di kala duka. Nah, adakah sahabat kala duka? Ada. Ini Ayub. Ayub 2 ayat 11 katakan, ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Sofan orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa padanya dan menghibur dia. Amin. Lihat, jika duka ada, Ayub masih bisa punya sahabat di kala duka. Apakah mereka datang menolong? Tidak. Ternyata tidak. Di kisah Ayub ini, Ayub punya sahabat di kala duka, tapi tidak menolong. Mereka malah sahabat-sahabat Ayub menjerumuskan, membelokkan hati Ayub, malah ngojok-ngojoki, bahasa kerennya, membelokkan hati Ayub untuk berpaut pada Tuhan. Lihat, saudara, ada teman di kala duka malah menjerumuskan. Buktinya apa? Ayub 42 ayat 7 katakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Amin. Ya, ternyata di kala duka itu juga saudara bisa punya teman, tapi teman itu
membangun saudara atau malah membelokkan hati saudara pada mengandalkan Tuhan. Ini buktinya. Tuhan marah, murka malah. Ketahuilah saudara, di kala duka iblis makin gencar mengincar saudara. Keuangan susah, larinya ke dukun, pesugihan. Sakit gak sembuh-sembuh, bukan ke dokter yang benar, ke dokter alternatif. Tokonya sepi, bukan makin ke gereja minta pertolongan Tuhan, cari hongsi, dirubah depan tokonya, biayanya keluar lagi. Amin. Tambah keluar biaya, belum tentu itu benar. Itulah tuntutan pekerjaan iblis saat kita menghadapi masalah, khususnya saat kami, saudara dan saya, mengalami kedukaan. Itu iblisnya makin gencar, bisi-bisi. Bisa dari hati saudara diurak-urak atau dari teman seperti Ayub. Lihat, ada slogan sahabat di kala duka. Apa itu saudara? Nanti slogan sahabat di kala duka, saudara tahu? Ada terpampang di depan toko, yaitu apa? Penjual peti mati, sahabat di kala duka. Benar, tapi apakah peti mati dan pengurusannya itu gratis? Amin. Gratis apa enggak? Bayar saudara. Bayangin saudara. Kalau saya hitung, bikin kayunya peti itu berapa uang itu? Kayunya berapa? Harganya berapa? Kayunya berapa? Ongkosnya berapa? Harganya berapa? Untungnya banyak sekali. Karena saya mengerti, saya tukang kayu, saya mengerti. Masa ada bikin, terutama siupan itu. Orang Chinese mesti siupan loh, yang kayu unggul. Bisa ratusan juta sih. Peti mati mama saya itu 160. Bayangin kalau saya dulu masih kerja nukang, ada balap tak kerjain, masa habis ratusan juta? Ongkosnya berapa? Mereka beli baloknya berapa? Nah, itulah slogan sahabat di kala duka, tapi keluar duit banyak juga. Amin. Ada nasihat seperti ini. Ketika Anda di tengah-tengah kesukaran, janganlah Anda berpikir bahwa Yesus itu tidak peduli dan diam. Enggak, saudara. Jangan Anda berpikir Yesus itu seperti seorang guru yang diam saja di saat ada ujian di kelas. Guru akan diam saat ada ujian di kelas. Itu guru. Tidak demikian dengan Yesus Tuhan kita. Yesus tidak seperti guru itu. Maka Yesus tidak akan tinggal diam. Yesus selalu siap sedia memberitahu jawaban kepada Anda dan saya di saat kita mengalami ujian itu. Setuju katakan amin. Kalau guru, saudara waktu ujian, tidak mungkin diberitahu ini salah, nak ini, nak ini, tidak mungkin. Tapi Yesus itu guru. Tapi guru yang memberikan jawaban, memberikan solusi bagi saudara dan saya. Amin. Itulah Injil anugerah Yesus yang kita terima saat ini. Ketika kata-kata yang menguatkan, Yesus seperti laksana cermin, selalu mengatakan apa adanya tentang kita. Kita baik, ia akan mengatakan baik. Bila kita buruk, ia akan mengubah kita menjadi lebih baik. Amin. Satu lagi bukti. Di kala duka ada sahabat juga. Di waktu zaman kuno China sana, khususnya di desa,
Mama saya kan ada di desa Guangzhou, ke desa itu kira-kira sekarang pakai tol itu 1 jam. Dulu jam-jaman. Kalau sekarang ada tol, wah larinya taksinya itu ratusan kilometer. Saya pernah, anak saya Randy pinggir saya, karena waktu tahun lalu istri saya pergi belum selesai tolnya. Setahun kemudian saya datang, tolnya sudah selesai. Anak saya Randy ngomong, Pak. Karena dia lihat speedometer. Dia di belakang saya gini, lihat. Saya lihat juga. Larinya berapa? 180 km per jam. Saya sampai tepuk-tepuk dia. Saya ngomong pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Jangan tergesa-gesa. Kenapa? Saya takut. Bannya itu apa? Bagus gitu. Karena setiap ban itu ada kekuatannya. Lari sekencang ini bisa meledak, bisa pecah. Bannya itu bagus apa enggak? 180 saja. Saya ngomong turunkan. Ini ada keluargaku, istri anak-anakku. Yang ditepuk-tepuk saya lihat ini 180. Gila-gilaan. Makanya banyak kecelakaan dulu terjadi di China sana. Nah, saya masuk desa. Dulu, mungkin zaman sekarang nggak ada ya. Dulu, kalau ada orang rumah berduka, mama saya ngomong ini. Mama saya yang cerita. Kalau di RRT, keluarga itu nggak gampang nangis, nggak gampang kelihatan sedih, nangis, meraung-raung. Itu ada orang yang khusus dipanggil untuk nangis. Benar itu, saudara. Jadi nyewa orang untuk menangis, menarik keluarga ini supaya ikut nangis. Kalau saya sih, papa saya meninggal, ibu saya meninggal, saudara saya meninggal, saya nangis. Meninggal, ya nangis saya. Apakah saya mewek? Gebeng? Enggak. Ya ikut larut sedih. Tapi ada keluarga yang nggak bisa nangis, nyewa orang menangis. Sekarang pertanyaannya, apakah itu Alkitabiah? Amin. Bagus ya, diam ya. Ini Alkitabiah loh. Saya berani ngomong, saya pasti ada buktinya. Saya nggak perlu ngomong iman saja tanpa bukti, nggak mau saya. Saya harus ada buktinya. Karena saya Chinese, orang Chinese itu Cengli. Cenglinya ini, sebenarnya ini, mana Alkitabiahnya? Tahu saudara, tak buka ya. Saat Yesus membangkitkan anak Yairus, Markus 5 ayat 39, 34, 40 katakan, lihat, sesudah Yesus masuk, Yesus berkata pada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayo teruskan. 1, 2, 3. Tapi mereka menertawakan dia. Nah, ini cinglinya. Menertawakan dia loh. Bayangin kalau saudara lagi sedih, nangis, bisa nggak menertawakan orang? Setelah nangis, wah, itu nggak mungkin dong. Nah, ini orang sewaan itu. Jadi sahabat di kala duka itu memang ada. Ini benar-benar terjadi. Kalau orang sedih, mana bisa tertawa? Kalau saudara melihat sandiwara yang lucu-lucu, tertawa atau bisa moro-moro nangis kan nggak mungkin dong. Nah, di sekeliling kita banyak kita jumpai mereka berlaku munafik, seolah-olah ikut larut, tapi di balik itu mungkin mereka mentertawakan saudara di belakang saudara. Amin. Kita perlu juga terjatuh. Kita perlu terjatuh supaya apa? Sahabat mana yang mengulurkan tangan, sahabat mana yang bertepuk tangan. Itu perlu saudara ketahui. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Katakan amin. Yang ketiga, terakhir, sahabat sejati.
Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Inilah sahabat, benar-benar sahabat sejati, Yesus Tuhan kita. Dan itu benar-benar Dia lakukan pada saudara dan saya, anak-anak yang dikasihinya. Amin. Roma 5 ayat 7 katakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Untuk orang benar susah, orang baik gampang. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah Yesus. Di saat kita masih berkubang dalam dosa, Dia mati bagi saudara dan saya. Dia mau berkorban bagi kita. Amin. Itulah Injil anugerah, kabar baik Yesus. Amin. Bahkan Yesus disebut sahabat-sahabat menyukai, sahabat-sahabat orang berdosa. Karena Yesus katakan, Yohanes, aku menyebut kamu sahabat. Yesus menyebut kita ini sahabatnya. Saudara pernah lihat patung tangan gini? Tangan menyembah, tahu toh? Ada toh jualan patung begini? Itu ada kisahnya. Ada kisah dua sahabat yang mereka sahabat baik, sekolah, akhirnya satunya memang niat sekolah, satunya nggak seberapa niat, merantau ke kota, bikin kesepakatan, oke, aku nggak seneng sekolah, aku seneng kerja, biarinlah, kamu anak sekolah, kamu memang sekolah, seneng sekolah tapi biaya nggak ada, aku kerja, kamu sekolah. Nanti setelah kamu lulus, kamu mendapat kedudukan tinggi, kamu bayarannya lebih tinggi, aku kurang, kita saling mengisi. Sepakat. Berangkatlah mereka, akhirnya sekolah. Betul-betul sekolah, dibiayai oleh ini yang kerja. Ini banding tulang kerja. Kerja apa aja kasar pokoknya. Kasar dikerjain, halus apalagi. Kerja terus. Suatu ketika dia pulang dari kuliah lebih cepat karena ada sesuatu di kampusnya, dia pulang lebih cepat. Biasanya kan sampai pulang malam karena dia terus belajar, rajin sekali. Sampai sudah jenjangnya sudah S1 mau selesai. Dia pulang kok sunyi ya. Dikira temannya belum pulang. Akhirnya dia masuk yang namanya rumah peta. Kelihatan pintu terbuka sedikit, dia ngintip, kelihatan tangan lagi mengepalkan gini, sikap doa. Temannya itu berdoa dan dia nggak lihat mukanya, pintunya kan buka sedikit, kelihatan tangan ini tuh. Kadang tangannya kasar sekali, kasar sudah ada halus. Kenapa? Kerja kasar, kerja banding tulang. Setelah itu mereka yang kuliah dimasuk berpelukan mereka, saling meluk, saling nangis, sama-sama nangis. Itulah kisahnya. Ada patung tangan yang sikap berdoa begini. Itu kisahnya, kisah nyata ini. Kejadian. Nah, sahabat yang baik memberikan suatu gambaran tentang kedua telapak tangan bersikap berdoa. Amsal 17 ayat 17 katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Sahabat baik itu hanya sebatas kerjasama dalam kehidupan. Dalam kehidupan kerjasama. Tetapi Yesus datang memberikan kita hidup, bahkan hidup yang lebih berkelimpahan. Katakan amin. Itulah Gospel of Grace. Itu dilakukan semua oleh Yesus kepada kita, saudara dan saya.
Itu karena saudara dan saya adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Itulah truth, itulah kebenarannya. Jadi gospel of grace and truth selalu kita beritakan. Kisah dua telapak tangan itu menunjukkan sahabat yang sejati itu memang sudah langka, tidak mudah kita cari, bahkan dikatakan tidak ada. Ada, tapi sulit untuk kita cari. Sahabat yang baik pun di dunia ini ada istilahnya take and give, menerima dan memberi. Hanya Yesus sahabat sejati kita. Dia yang rela berkorban bagi kita, bahkan dia rela mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia tumpahkan darahnya untuk menebus hidup kita. Ada tubuh dan darah Kristus untuk kita. Kita mau mengenang, inilah sahabat sejati kita. Dia rela mati, tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya ditumpahkan sebagai peringatan bagi kita setiap ibadah di minggu pertama. Ada tubuh dan darah Kristus untuk mengenang. Itulah sahabat sejati. Sahabat sejati di dunia masih ada pamrihnya. Sahabat sejati Yesus tanpa pamrih. Katakan amin. Ayat yang terakhir, Amsal 18 ayat 24 katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.